Ya. Oke, oke. Selamat malam buat semuanya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Kita bersyukur ya Malam, kalau malam ya, bersyukur ya malam, kalau malam. malam hari ini kita boleh ada di sini, kita boleh bersekutu secara virtual. Semua pada sehat ya. Kita bersyukur Amin. ya untuk anugerah Tuhan kalau Sehat, sampai sehat, sehat. di masa pandemi ini kalau kita sehat itu udah merupakan suatu anugerah yang luar biasa ya. Jadi kita sungguh mengucap syukur kalau kita boleh sama-sama bertemu walaupun secara online di tempat ini. Kita mau mulai acara persekutuan doa kita pada malam hari ini. Persekutuan doa kita yang pertama ini ya, berarti di tahun 2021 di hari yang ketujuh. Nggak kerasa kita udah memasuki hari yang ketujuh. Kita mau mulai persekutuan doa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh dalam kondisi yang baik. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama bersekutu secara online. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan tolong ajar kami Tuhan untuk malam hari ini agar kami boleh sungguh-sungguh boleh menikmati akan persekutuan kami, boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dan boleh sama saling mendukung di dalam doa. Kami mau serahkan Tuhan untuk persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong untuk setiap peralatan yang kami pakai, koneksi internet, untuk setiap gadget yang ada di rumah kami masing-masing, dan untuk listrik, untuk semuanya, biarlah semuanya boleh dilancarkan. Terlebih Tuhan juga akan pimpin, Tuhan akan pimpin kami ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sehingga ketika kami bersekutu, ketika kami memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan berdoa, itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kami. Terima kasih, tolong untuk teman-teman yang saat ini belum bergabung, masih dalam proses bergabung, atau mereka yang saat ini mungkin berhalangan untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai persekutuan kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dibawakan oleh Ibu Yeni dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan sama-sama satu pujian Gembala yang baik. Biarlah ketika pujian ini dinaikkan, kita juga boleh sama-sama di rumah saling memperhatikan setiap kata-kata, setiap lagu, setiap teks lagunya, sehingga itu boleh menjadi kekuatan baik buat kita masing-masing yang ada di rumah. Kita naikkan pujian Gembala yang baik.
Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar saya share dulu ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sungguh nyata dan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan senantiasa beserta dengan kami, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang tahun 2020 yang boleh kami lewati, dan kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021, semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan, kehebatan kami, tetapi semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan malam hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa di awal tahun ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh sekali lagi menguatkan kami dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mohon Tuhan juga yang menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Nah, kalau Bapak Ibu membaca tema ini atau mendengar tema ini, mungkin udah tahu ya ayatnya diambil dari mana ya? Ayat Alkitabnya diambil dari mana, udah tahu ya? Diambil dari Mazmur 23. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 23. Kalau sudah membuka Mazmur 23, saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 23 ini merupakan bagian Alkitab yang cukup terkenal ya. Jadi bisa jadi bagian Alkitab mungkin udah kita hafal ya. Kita hafal di luar kepala. Apakah ada Bapak Ibu yang pernah menghafal bagian Mazmur 23 ini? Apakah ada Bapak Ibu yang pernah menghafal Mazmur 23 ini? Ya, mungkin kita tidak perlu menghafalkan ya, karena bagian ini pernah juga dijadikan sebuah lagu rohani yang sangat yang sempat booming pada waktu itu. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya tadi kayaknya salah share screen. Oke. Ya.
Tadi kayaknya saya share yang lain tuh ya. Oke. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, Mazmur 23 ini cukup terkenal ya. Jadi kita pernah tahu ada lagunya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya. Nah, tapi hari ini kita bukan mau menghafalkan, kita bukan mau menyanyikan gitu ya, tapi kita juga mau memahaminya Bapak Ibu, supaya kita benar-benar merasakan besarnya penyertaan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini ditulis oleh Daud yang juga adalah gembala ya sebelum dia menjadi raja Israel. Jadi Daud cukup mengerti akan tanggung jawab seorang gembala atas domba-dombanya. Dan Daud pun pernah menceritakan bagaimana dia melindungi domba-dombanya ketika ada serigala, ada singa atau beruang yang mencoba memangsa domba-dombanya. Dan Daud tidak ragu-ragu untuk mengusir ancaman binatang buas tersebut dan melindungi domba-dombanya. Dan kita tahu Bapak Ibu, menghadapi binatang buas itu taruhannya adalah nyawa. Jadi ini adalah sebuah pengabdian, sebuah tanggung jawab yang besar dari seorang gembala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dan kita memperhatikan di dalam Mazmur 23 ini, Mazmur 23 ini Bapak Ibu diawali dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah gembala bagi Daud. Ya, Tuhan adalah gembala bagi Daud. Ya, dengan demikian kita melihat Daud menempatkan Tuhan sebagai gembala dan dia adalah domba. Lalu berikutnya kalau kita membaca di bait-bait selanjutnya, Daud menceritakan apa yang telah gembalanya lakukan bagi dia. Lalu kalau kita memperhatikan di bait yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebenarnya ya ini terjemahan agak keliru ya Bapak Ibu ya. Jadi terjemahan yang benar itu seharusnya adalah Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan ya. Aku takkan kekurangan. Bapak Ibu, kekurangan jangan selalu diartikan dengan kekurangan materi ya. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada sekedar materi. Nah, di dalam Mazmur 23 ini Daud mengakui bahwa ketika Tuhan menjadi gembala bagi Daud, Daud tidak merasa kekurangan. Ya, Daud tidak merasa kekurangan. Ya, aku tidak akan kekurangan. Aku takkan kekurangan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah ungkapan syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi dia. Kalau kita membaca di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru, dalam kehidupan Rasul Paulus, Paulus juga telah memberikan teladan bagi kita, yaitu dengan keadaan yang seringkali dianggap sebagai kekurangan oleh orang lain, namun Paulus memahaminya sebagai sebuah kecukupan karena Paulus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan inilah yang dirasakan oleh Daud, Bapak Ibu. Ya. Dan selanjutnya Daud mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu, di Israel mencari padang rumput yang hijau itu bukan hal yang mudah. Ya. Ada bagian yang merupakan padang gurun. Ya. Dan untuk mencari padang rumput yang hijau, gembala itu harus berjalan berhari-hari dan menentukan arah yang benar agar domba-dombanya itu menemukan padang rumput yang hijau. Nah, Bapak Ibu, inilah kepemimpinan Tuhan, ya. Inilah kepemimpinan Tuhan yang peduli terhadap masalah kehidupan kita, baik itu rohani maupun jasmani. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, ya, kesulitan di dalam kehidupan kita, apapun itu ya, apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan, gembala agung kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, gembala agung kita, yang memimpin kita, yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Ya. Sekali lagi, bukan saja jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani kita. Ya.
Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu di dalam Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak hanya menyediakan makanan jasmani bagi kita, tetapi juga menyediakan makanan rohani bagi kita. Selanjutnya dikatakan membimbing ke air yang tenang. Ya. Bagi kita manusia, Bapak Ibu, ini merupakan hal yang sederhana gitu ya. Ada rumput untuk dimakan, tentu ada air untuk diminum ya. Namun Bapak Ibu, domba itu bukan seperti kita di meja makan ya, yang kalau makan mesti harus minum gitu ya di saat yang sama supaya tidak keselak gitu ya. Nah, kita harus membayangkannya dengan hal yang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah pakai baju wool ya, mungkin ya sweater gitu ya yang terbuat dari wool, terus misalkan kita kehujanan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita rasakan? Bapak Ibu, baju wool itu menyerap air ya. Jadi terasa berat kan? Benar. Jadi baju wool itu menyerap air, dan ketika mungkin kita kehujanan, misalnya kita memakai baju wool lalu kita kehujanan, itu menyerap air sehingga terasa berat. Nah, wool itu terbuat dari apa, Bapak Ibu? Ya dari bulu domba, ya kan? Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau domba yang bulu woolnya itu bulu itu ya tebal, ya terus direndam air. Nah, Bapak Ibu, domba adalah binatang yang suka main air, tetapi tidak bisa membedakan tempat yang dalam dan yang dangkal. Nah, Bapak Ibu, apa jadinya kalau dia di tempat yang dalam, terus badannya itu terkena air? Ya, domba itu akan tenggelam, ya kan? Terus ya mati, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, biasanya gembala membuat pagar batas dari batu ya, supaya dombanya itu tidak jauh-jauh dari air yang yang tenang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mau menggambarkan bahwa perlindungan Tuhan atas kehidupan kita ya. Seringkali kita seperti domba yang kita tidak mengerti akibat dari perbuatan yang kita lakukan ya. Sehingga Tuhan melindungi kita, Tuhan kemudian juga mengingatkan kita dengan firman-Nya ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, dan kita juga harus senantiasa hidup mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan seringkali menuntun kita dan memperingatkan kita. Ya. Dan Tuhan membuat pagar melalui apa saja, ya mungkin melalui nasihat, ya dari sesama kita, dari teman kita, dari saudara kita. Tuhan juga membuat pagar mungkin melalui teguran dari orang-orang yang terdekat dengan kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa. Dan Bapak Ibu sekalian, atas semuanya itu Daud membuat sebuah kesimpulan ya. Di ayat selanjutnya dikatakan, dia menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kesegaran kepada kita, dan Tuhan akan menuntun kita ya di jalan yang benar ya, ke jalan yang benar. Meskipun kita seperti yang Daud katakan berada di dalam lembah kekelaman ya. Jadi dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman ya. Tuhan tetap akan menuntun kita. Tuhan akan membimbing kita ya. Dan penyertaan Tuhan itulah yang selalu menjadi penghiburan bagi kita setiap waktu ya. Katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku ya. Bapak Ibu, Tuhan tidak menuntun kita ke jalan yang kita sukai ya, melainkan ke jalan kebenaran ya, oleh karena namanya. Dan Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, terkadang ada domba yang nakal gitu ya, yang tidak mau ikut di dalam barisan gembalanya. Gembala yang baik tahu kalau domba yang nakal ini jauh dari dia ya, justru
akan bahaya gitu ya, malah ya akan bahaya bagi si domba ini. Sehingga terkadang Bapak Ibu yang dilakukan oleh sang gembala adalah dia mematahkan salah satu kaki dombanya dan setelah itu dibalutnya lagi. Dengan demikian domba itu tidak berlari ke sana kemari dan mudah diawasi ya, dan gembala itu akan memberikan perhatian khusus kepada domba ini. Bapak Ibu sekalian, inilah teguran Tuhan ya, karena kasihnya ya, supaya apa? Supaya kita tetap dekat dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, dari Mazmur 23 ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari ya, yang kita bisa pahami, kita bisa mengerti, kita bisa lakukan juga di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama Bapak Ibu, kita memahami dari Mazmur 23 ini bahwa Allah mengerti kita ya. Allah adalah gembala yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan dombanya ya. Dia tahu kita memiliki kebutuhan jasmani dan juga rohani ya. Dan yang satu ini bahkan Bapak Ibu kadang kita sendiri tidak sadari akan hal itu ya. Jika kita memiliki tubuh yang sehat dan uang yang banyak, tapi kita tidak memiliki kerohanian yang baik, Bapak Ibu, pertanyaannya apa yang terjadi? Kita akan menggunakan kesehatan kita, kekayaan kita untuk hal-hal yang berdosa di mata Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, hal yang pertama yang kita pelajari bahwa Allah mengerti kita. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Bukan hanya kebutuhan jasmani tetapi kebutuhan rohani yang seringkali kita tidak sadari itu. Jadi itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Allah peduli ya kepada setiap kita ya. Jadi Allah tidak hanya mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi Allah tidak hanya mengerti apa yang menjadi keadaan kita, tetapi Dia juga peduli ya kepada kita. Artinya Dia tidak hanya mau tahu, tetapi Dia juga mau bekerja. Ya, Allah mau bekerja dan turun tangan ya di dalam kehidupan kita, mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak hanya gembala yang mengerti domba-dombanya itu lapar, tetapi Dia juga mencari padang rumput yang hijau. Ya. Dia tidak hanya mengerti dombanya itu menghadapi bahaya tenggelam, tetapi Dia juga membuatkan batas bagi dombanya supaya dombanya tetap berada di air yang tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa sekali lagi yang kita pelajari dari bagian ini, hal yang kedua adalah Allah adalah Allah yang peduli di dalam kehidupan kepada kita, dan Allah yang berkarya ya di dalam kehidupan kita, mengerjakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Mazmur 23 ini bahwa Allah menginginkan ya, Allah menginginkan relasi yang benar dengan kita. Ya, Bapak Ibu, relasi yang bagaimanakah yang Allah inginkan dari kita? Relasi yang bagaimana yang Tuhan inginkan dari kita? Tuhan ingin Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita senantiasa hidup mentaati Dia. Ya. Hidup mentaati Dia dan meneladani Dia di dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan apa yang Allah sudah kerjakan kepada kita, kita juga lakukan, kita juga kerjakan kepada orang lain. Ya. Jadi jika Allah telah mengerti kita, kita juga harus mengerti orang lain. Ya. Jika Allah telah mengembalakan kita, kita juga harus mengembalakan orang lain. Dan jika Allah telah berkarya dalam kehidupan kita, kita pun harus berkarya bagi orang lain. Seperti sekalian kasih oleh Tuhan, kita senantiasa menempatkan Tuhan sebagai gembala kita. Ya. Kita mengakui dan kita menempatkan Tuhan gembalaku yang baik, yang akan memimpin, yang akan menuntun, yang akan membimbing kehidupan kita. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, ya kita juga mungkin kita mendengar yang kita masih mengalami pandemi dan kita masih mendengar berita-berita bahwa yang terinfeksi virus ini semakin meningkat gitu ya Bapak Ibu. Tapi mari kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita,
dan kita mau senantiasa hidup mentaati Dia, hidup mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kita percaya dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Ya, biarlah kita senantiasa berpegang teguh, berharap hanya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita terus menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini dengan kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, yang akan terus memimpin kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tuhan mengerti setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan juga peduli kepada setiap kami. Dan Tuhan rindu agar kami senantiasa hidup mentaati Tuhan, hidup meneladani Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang masih kami alami saat ini, bahkan kami mendengar berita-berita di mana semakin terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tuhan yang akan menolong, menguatkan kami, Tuhan yang menopang kami, biarlah hari-hari ke depan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Dan kami senantiasa menempatkan Tuhan sebagai gembala kami yang akan memimpin, yang akan menuntun dan membimbing setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam segala situasi apapun yang kami alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa beserta kami, Tuhan akan menopang kami, Tuhan yang akan senantiasa menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gembala kami yang baik, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat firman-Nya, Bu Yeni. Biarlah firman-Nya ini boleh meneguhkan kita ya, untuk kita memasuki tahun 2021 ini dengan satu keyakinan bahwa kita memiliki satu gembala yang begitu baik buat kita. Kita memiliki gembala yang mengerti apa yang kita butuhkan, mengerti Allah yang peduli dengan kita. Tadi dikatakan tidak hanya tahu, tapi Dia juga turut bekerja untuk kita. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan senantiasa boleh menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar ya, bukan ke jalan yang kita mau, bukan ke jalan yang kita sukai, tapi kita percaya kalau Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Kita biarlah firman yang sudah dibagikan ini boleh menjadi bekal kita ya untuk memasuki tahun 2021 ini. Sebentar kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Sebelum kita mulai masuk, mungkin ada beberapa hal-hal yang ingin teman-teman yang ingin didoakan. Mungkin ada yang teringat siapanya yang sakit atau yang membutuhkan pergumulan, membutuhkan dukungan doa yang dalam pergumulan. Mungkin bisa sekarang bisa dibagikan, nanti di pokok doa terakhir kita akan sama-sama doakan untuk teman-teman kita yang sakit atau mereka yang sedang dalam pergumulan. Mungkin ada yang perlu didoakan secara khusus. Mohon dukung doa kok buat dia sama Matthew yang sedang lagi pemulihan pileknya. Makasih kok. Oke, yuk, makasih Pak Ko James. Jadi kita nanti akan doakan Cynthia dan Michael yang sedang dalam pemulihan karena flu ya. Kita doakan Matthew. Cynthia dan Matthew. Kita doakan biar cepat pulih ya, cepat sembuh ya. Ada lagi mungkin? Yang sedang sakit atau sedang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa dari kita semua, mungkin bisa disampaikan di saat ini ya. Mungkin nanti juga kita akan doakan Steny ya yang sedang berduka ya. Tadi kemarin ya, kalau nggak salah kemarin papanya dipanggil oleh Tuhan di Tegal dan sekarang Steny sedang ada di sana. Kita akan dukung di dalam doa.
Ada lagi mungkin? Nanti kalau teringat bisa diungkapkan ya nanti pas di pokok doa yang kelima yang terakhir. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang saat ini mungkin sekarang lupa atau belum teringat, nanti bisa diungkapkan atau bisa di chat juga di chat room. Jadi nanti kita bisa sama-sama doakan. Kalau sampai saat ini belum ada lagi, kita mau mulai, kita akan sama-sama berdoa ya. Jadi nanti akan ditayangkan pokok-pokok doa, nanti ada beberapa teman dari kita yang akan berdoa. Jadi itu hanya poin-poinnya saja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti yang berdoa teringat akan sesuatu, ada tambahan, ada apa, silahkan ditambahin sendiri ya untuk doa-doanya. Jadi jangan terpaku kepada pokok-pokok doa yang ada di teks. Jadi nanti silahkan teman-teman menambahkannya sendiri. Kita mau mulai, kita mau masuk dalam doa kita. Kita mau siapkan hati kita dengan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Biarlah Tuhan yang adalah gembala kita itu boleh menuntun kita dan kita menjadikannya Dia sebagai gembala yang agung, satu-satunya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita naikkan pujian, satu-satunya yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
Ya, kita akan mulai untuk doa syafaat kita pada malam hari ini. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan mengucap syukur ya atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Meski hampir sepanjang tahun ini kita harus menghadapi pandemi COVID dan berbagai krisis yang mengikutinya, ada krisis ekonomi, dan berbagai banyak hal yang mungkin berpengaruh di dalam kehidupan kita ya, tapi kita di sini bisa melihat bagaimana pemeliharaan dan kasih Tuhan tidak pernah berlalu dari hari-hari kita. Kalau kita sampai saat ini masih ada saat ini kehidupan kita. Kita mau berdoa untuk pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun lalu. Minta dan kasih untuk Ko James pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan selama tahun 2020 ini yang telah Kau pimpin Tuhan, yang telah Kau berkati tahun ini Tuhan, walaupun penuh cobaan Tuhan, walaupun penuh sukacita Tuhan, maupun duka cita Tuhan yang kami alami Tuhan, kami bersyukur untuk itu Tuhan. Pimpin Tuhan 2021 ini Tuhan, agar kami senantiasa selalu melihat Engkau Tuhan, selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Walaupun COVID tetap berjalan, walaupun apapun yang berjalan Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menuntun kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena gagahnya kami, tapi semuanya itu karena kuat gagahnya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, ya, kita berdoa untuk pokok doa yang kedua untuk tahun 2021 ini ya. Tentunya di tahun ini, walaupun tahun ini juga mungkin adalah tahun yang berat untuk kita, tapi tentunya kita punya rencana apa yang akan kita buat di tahun ini. Biarlah kita bersedia memprioritaskan dalam setiap perencanaan yang kita buat, kita dapat memprioritaskan kerajaan Allah dalam setiap rencana kita, sehingga apapun yang kita lakukan dapat menjadi alatnya yang berguna dan berdampak. Untuk doa nomor 2 ini, mari kita sama-sama berdoa, kita renungkan, kita pikirkan masing-masing di dalam hati kita rencana-rencana apa saja yang akan kita kerjakan, yang akan kita buat pada tahun 2021 ini, dan pada kesempatan ini mari kita bawa kepada Tuhan. Mungkin di tahun 2021 ini ada kita yang berencana untuk pekerjaan kita, untuk kita pindah bekerja, atau kita akan memulai usaha yang baru. Atau mungkin di tahun 2021 ini kita merencanakan akan menyekolahkan anak kita di tempat yang terbaik. Atau kita mungkin tahun 2021 ini ada yang berencana untuk menikahkan anak kita, atau untuk melanjutkan studi kita, atau mungkin untuk kita sudah berencana banyak untuk pelayanan kita. Mari kita bawa kepada Tuhan, biar setiap rencana itu menjadi satu rencana indah, oleh satu rencana yang berdampak, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui setiap apa yang akan kita rencanakan untuk kita lakukan di tahun ini.
akan lanjutkan dengan Untuk pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk rencana pemberian vaksin COVID-19 secara bertahap yang akan dimulai pada pertengahan Januari 2021 ini. Tadi saya baca di berita kemungkinan tanggal 13 akan mulai ya, dengan dimulai dari presiden tanggal 13, kemudian lanjut ke tenaga kesehatan dan yang lainnya. Kita akan berdoa, kita bersyukur untuk 3 juta dosis vaksin yang sudah ada, yang sudah tiba di tanah air, di mana dibutuhkan secara total 426 juta dosis untuk 181 juta penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan ya teman-teman berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk mendatangkan 426 juta dosis itu. Kita berdoa biarlah Tuhan yang akan cukupkan, dan sehingga pelaksanaan vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Kita mau doakan juga untuk pelaksanaan PSBB se-Jawa Bali yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 25 Januari. Kita berdoa agar kebijakan ini dapat menekan angka pertumbuhan COVID yang semakin meningkat. Hari ini sudah 9.000 ya, sudah rekor selama pandemi di Indonesia. Tentunya kita berharap dari kebijakan ini boleh menekan angka pertambahan kasus COVID sehingga tidak sampai meningkat terus. Untuk pokok doa nomor 3 ini minta dengan kasih untuk Ko Awun untuk pimpin di dalam doa. Ya, mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk pokok doa yang ketiga ya. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap waktu pimpinanmu. Malam hari ini kami boleh bersyukur juga untuk persekutuan doa bersama-sama di tengah-tengah sarana virtual. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Saat ini juga kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia yang masih mengalami pandemi COVID. Tetapi saat ini vaksin boleh tersedia dan sebanyak 3 juta yang akan didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia. Dan pelaksanaan vaksin ini yang akan dilakukan pertengahan Januari ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik, kiranya mohon pimpinan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam segala keterbatasan yang dilakukan. Tuhan pimpin juga akan orang-orang yang melakukan vaksin ini dalam pelaksanaannya agar bertanggung jawab sehingga masyarakat pun boleh ikut serta mereka bekerja sama dengan baik sehingga pelaksanaan ini boleh berjalan sesuai rencana dan semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan pimpin juga akan segala vaksin yang telah dipesan pemerintah Indonesia yang akan didatakan secara bertahap yang membutuhkan 181 juta orang yang divaksin selama 2 kali. Begitu banyak vaksin yang akan digunakan, kiranya Tuhan pimpin juga akan penyediaannya sehingga boleh tepat dan juga tepat waktu datang dan boleh didistribusikan dan juga boleh juga dipakai semuanya vaksin tersebut untuk memulihkan kondisi yang terbaik. Kami percaya campur tangan Tuhan yang akan menyertai bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan pimpin juga akan pelaksanaan PSBB yang akan berlangsung tanggal 11 Januari sampai 25 Januari ini dari Pulau Jawa maupun sampai Bali, kiranya semuanya boleh diikuti dengan protokol kesehatan yang terbaik bagi masyarakat sehingga boleh menekan segala kasus-kasus yang baru di mana makin hari makin bertambah. Kiranya Tuhanlah yang akan pimpin sehingga boleh menekan segala sesuatu kasus yang baru sehingga makin lama makin sedikit. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu yang memimpin kami semua. Tuhan lindungilah kami semua karena Engkau-lah pelindung kami yang seutuhnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Untuk pokok doa yang keempat, kita berdoa untuk gereja kita ya. Kita berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, dan seluruh jemaat Kanaan agar di tahun ini kita semua dapat sehati dan sevisi untuk menjadi jemaat yang dewasa dan bertumbuh dalam iman melalui sarana yang disediakan gereja. Kita bersyukur ya walaupun selama ini kita
tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi gereja sudah menyediakan sarana-sarana agar kita boleh terus bertumbuh, baik itu melalui PA online, melalui pembinaan online, melalui persekutuan seperti ini. Juga kita bersyukur kalau di tahun ini sudah terbentuk kelompok CG yang baru ya, ada 3 kelompok CG, mungkin sekitar 20 orangan yang sudah tergabung. Biarlah kita berdoa, biarlah kita semua diberikan kerinduan untuk sama-sama boleh bertumbuh di dalam iman melalui sarana-sarana yang disediakan gereja selama masa pandemi ini. Untuk pokok doa nomor 4 ini minta dengan kasih untuk Ko Harjanto untuk pimpin di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa khususnya untuk gereja kita GKM Kanaan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, walaupun hampir selama 1 tahun kehidupan kami berjemaat sangat-sangat terbatas. Tuhan, kami sungguh terus mohon pimpinan Tuhan, terus mohon penyertaan Tuhan, terus memohon campur tangan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kami berjemaat di GKM Kanaan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di GKM Kanaan bukan karena kehendak kami, tapi sesungguhnya ada rencana Tuhan yang indah di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi. Boleh Tuhan himpun kami di dalam persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, baik kami sebagai hamba Tuhan, baik kami sebagai majelis, pengurus, aktivis, maupun kami sebagai jemaat, kami bersyukur boleh ada di dalam gereja-Mu di GKM Kanaan. Tuhan, di dalam perjalanan pelayanan kami, di dalam perjalanan kehidupan kami berjemaat, banyak hal-hal yang pasti mendukakan hati Tuhan. Tapi juga ada hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap kami Tuhan, kalau kami ada berbagian di dalam hal-hal yang mendukakan Engkau Tuhan. Kami tetap rindu Tuhan memimpin setiap kami, mengajar setiap kami, membentuk setiap kami, sehingga kami Engkau panggil di dalam persekutuan ini menjadi bagian untuk saling melengkapi, untuk saling mendukung satu sama lain, untuk saling menguatkan satu sama lain sebagai anggota jemaat di dalam persekutuan kudus ini Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami boleh berpikir dan berperasaan seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Walaupun kami penuh cacat celah, kami tetap beroleh kasih dan pengampunan daripada Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak berpikir atau berperasaan yang menyukakan kami atau yang tidak menyukakan kami sendiri. Tetapi kami sepenuhnya berpikir dan berperasaan yang menyukakan Engkau Tuhan, Sang Kepala Gereja kami, Sang Gembala yang agung. Tuhan, kami sungguh rindu setiap kami boleh belajar dan terus belajar. Untuk kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, yang sungguh-sungguh hanya menyukakan hati Engkau Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, kami boleh bersehati, sepikir, sevisi, untuk boleh menjadi jemaat yang semakin tumbuh, semakin bertumbuh, semakin teguh iman kami boleh saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang semakin dewasa. Baik di dalam pertumbuhan iman, maupun di dalam pertumbuhan kehidupan kami berrelasi satu sama lain.
Kami bersyukur di dalam keterbatasan ini kami masih dapat terus melakukan aktivitas yang terbatas, baik melalui ibadah online, melalui persekutuan online, maupun melalui PA, CG, sehingga kami tetap dapat terus terhimpun di dalam persekutuan ini, Tuhan. Tuhan, kami tetap rindu campur tangan Tuhan di dalam setiap diri kami pribadi, sehingga kami tetap punya beban untuk terus boleh berjalan bersama-sama dengan teman seiman di GKIM Kanaan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak tahu berapa bulan lagi kesulitan COVID ini masih harus kita hadapi, tetapi kami tetap hanya bersandar kepada Engkau saja, kami hanya berharap kepada Engkau saja, apa yang Tuhan sudah persatukan di dalam gereja-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memelihara, Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang menggembalakan kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Amin. Terima kasih. Yang terakhir kita akan doakan untuk jemaat kita. Untuk doa yang kelima, kita berdoa untuk jemaat kita yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan, baik itu dalam hal perekonomian, baik itu dalam hal kesehatan mereka, baik itu mungkin sedang bergumul mengenai hubungan antar keluarga dan sebagainya, sehingga dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak putus asa dan tetap mengandalkan Tuhan yang adalah gembala yang baik bagi umatnya. Kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh atau yang sedang bergumul, seperti tadi ada Steny yang sedang berduka, dan juga tadi untuk Citya dan Matthew yang sakit, yang sedang flu. Kita akan doakan untuk mereka yang sedang bergumul di dalam kesehatannya dan yang sedang berduka. Untuk pokok doa yang kelima ini, mohon dengan kasih Pak Jem yang akan berdoa nanti sekaligus Pak Jem untuk menutup ya. Tolong doakan juga untuk Lause Lili, minta didoakan. Oh ya. Ya, kita doakan terus untuk Lause Lili ya, yang dalam keadaan lemah tubuh, yang telinganya atau apanya sekarang. Untuk Citriani juga mungkin ya, Citriani. Ya, Citriani, kita doakan untuk Citriani biar lebih cepat sembuh. Ada lagi mungkin? Udah ya, oke. Kita akan doakan, nanti minta dengan kasih Pak Jem untuk pimpin dalam doa, sekaligus doa penutup ya Pak Jem ya. Baik, yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan berikan sekali lagi kesempatan bagi kami untuk kami boleh memulai tahun 2021 ini dengan kami boleh sama-sama bersekutu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kami boleh sama-sama mendoakan setiap rekan-rekan kami jemaat Tuhan GKIM Kanaan, khususnya di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk dampak dari berbagai macam perkara yang terjadi di tahun 2020, khususnya masa-masalah pandemi. Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan untuk masalah-masalah perekonomian yang dihadapi. Biarlah Tuhan yang kiranya menyatakan kasih dan karunia Tuhan, memberikan solusi yang terbaik. Tidak lupa juga tahun 2020 kami juga diingatkan akan kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh terus menyatakan kasih dan anugerah Tuhan, memberikan hikmat bijaksana sehingga kami boleh diberikan kesehatan yang terbaik. Kami mengatur pola makan, pola istirahat dan juga pola kehidupan sehingga kami boleh mempunyai tubuh fisik yang sehat dan kuat. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk tahun 2020, sekali lagi kami diingatkan bagaimana hubungan antar keluarga. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan. Ada berbagai macam yang terjadi,
akibat pandemi, akibat PSBB, akibat kami boleh terus ada di rumah, hubungan di antara keluarga, orang tua dan anak, suami dan istri, ada dampak yang negatif dan juga ada dampak yang positif. Ada suami istri yang menjadi pecah rumah tangga, dan juga ada suami istri yang boleh semakin rukun di dalam rumah tangga mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberikan keluarga, bahkan hubungan di dalam keluarga yang terbaik, sehingga kami boleh bersekutu bukan hanya di dalam rumah Tuhan, bukan hanya di antara orang-orang gereja, tetapi juga terlebih kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk berbagai macam pergumulan yang dihadapi setiap rekan-rekan kami. Kami menyerahkan baik mereka yang bergumul di dalam kesehatan, sakit, penyakit yang dialami. Kami teringat untuk Lau Selili, Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan jamah bagian telinga yang sering mendengung ataupun jantung yang berdebar. Tuhan yang kiranya boleh memberikan pemulihan yang terbaik. Kami menyerahkan juga untuk Bapak Iwan Kurniawan, Tuhan yang kiranya boleh terus memberikan pemulihan demi pemulihan, kasih sayang dari seluruh keluarga, anak-anak, bahkan cucu-cucu, boleh semakin memberikan pemulihan bagi dia. Kami serahkan juga untuk Ibu Lili di Purwokerto, Tuhan yang kiranya boleh memberikan kasih karunia Tuhan, melalui terapi, kasih sayang dari keluarga, dari anak-anak, bahkan dari cucu-cucu, itu boleh menambah kekuatan kesehatan bagi Ibu Lili. Kami serahkan juga untuk Ibu Triani yang terkena Bell's palsy, Tuhan yang kiranya boleh memberikan pemulihan yang terbaik bagi Ibu Triani. Kami serahkan terapi demi terapi yang dijalankan ataupun obat-obatan yang dia makan dan oleskan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberikan kesembuhan bagi Ibu Triani. Tidak lupa juga kami menyerahkan Ibu Tia dan juga Matthew yang terserang flu, dan juga kami menyerahkan keluarga dari Adityo, baik itu Chris, Chloe, dan juga Claire. Tuhan yang kiranya boleh terus menyatakan cinta kasih Tuhan, menjamah setiap mereka, bahkan memberikan pemulihan demi pemulihan yang terbaik bagi setiap mereka. Tidak lupa juga kami menyerahkan setiap rekan-rekan kami, teman-teman kami, mereka yang duduk di bangku SMA kelas 3, mereka yang bergumul di dalam masa-masa studi mereka yang menghadapi ujian nasional pada waktu-waktu mendatang, ataupun mereka yang boleh mempersiapkan diri masuk dalam universitas. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan hikmat bijaksana, sehingga mereka boleh mengatur waktu sedemikian rupa, dan jauhkan dari segala godaan-godaan internet ataupun hal-hal yang lain yang membuat mereka tidak fokus di dalam pelajaran mereka. Tuhan berkati setiap teman-teman kami. Tidak lupa juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Si Hok Hi, Tuhan yang kiranya boleh memberikan penghiburan yang terbaik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Cisteni yang harus berangkat sendiri ke Tegal, Tuhan yang kiranya boleh jaga pelihara setiap dia. Kami menyerahkan juga untuk seluruh keluarga yang lain yang mungkin datang dari berbagai penjuru, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menyatakan cinta kasih Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan setiap acara-acara ibadah kedukaan dengan hikmat, dan boleh terus menyatakan cinta kasih Tuhan di antara keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKM Kanaan, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, menyambut tahun 2021 dengan kekuatan yang daripada Tuhan, tanpa putus asa, dan tetap boleh mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan yang adalah gembala kami yang baik. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami serahkan waktu di depan kami. Kami akan beristirahat, biarlah Tuhan yang boleh memberikan istirahat yang terbaik, karena ada berkat Tuhan turun tercurah bagi setiap kami. Terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi boleh menguatkan kami bahwa hanya Tuhan yang adalah gembala kami yang baik. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Tuhan berkati teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Jem. Terima kasih.